Hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu di sini sudah memenuhi undangan kami untuk diseminasi tentang budaya positif. Sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan salawat bersama-sama. Baik, ibu-ibu mungkin sudah tahu adalah ya. Di sini maksud kami mengumpulkan ibu-ibu untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Mungkin di sini masih cukup kurang familiar ya tentang diseminasi itu apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi diseminasi itu memiliki pengertian bahwa diseminasi itu adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada perorangan atau kelompok. Jadi intinya kegiatan ini adalah sharing ilmu apa yang sudah kami pelajari pada program Bunda untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu sendiri. Baik, di sini saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan rekan saya Ibu Farah. Langsung aja ya, langsung masuk kepada materi diseminasi tentang budaya positif. Jadi sebenarnya budaya positif ini sudah banyak sekali penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar di STT. Tapi apakah penerapan budaya positif ini sudah kita lakukan dengan benar pada anak-anak? Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Kalau misalkan salah, apakah ada pembetulan dari kesalahan itu seperti itu? Jadi fungsinya dari forum ini adalah untuk sebagai pengingat kita sebagai peserta didik untuk melakukan penerapan budaya positif ini yang benar seperti itu. Oke, jadi kenapa budaya positif itu penting? Jadi pada slide sudah ditampilkan, yaitu menyebarkan pemahaman atau nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan belajar di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ibu, budaya positif ini adalah salah satu penerapan dari visi sekolah kita. Masih ingat kan visi sekolah kita? Dari Jadi budaya positif ini adalah salah satu bentuk penerapan dari berkarakternya itu. Jadi ini yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Jadi inti dari budaya positif itu ada 5 poin. Jadi nanti saya dan Bapak akan saling membagi tugas akan menyatakan tentang budaya positif ini. Yang pertama tentang paradigma belajar. Pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan peserta didik untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu kelas mungkin sudah tidak asing ya dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Masih ingat nilai-nilai terkandung dalam profil pelajar Pancasila?
Atau kita boleh nyanyi sebentar sambil speaking? Boleh. Boleh belajar. Jadi tujuannya dibentuk budaya positif ini adalah agar anak-anak kita itu tertanam dari nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Itu tadi kan yang sudah kita nyanyikan ada 6 ya, dan itu sudah termasuk kompleks seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Ibu-ibu, kalau kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang ada di pikiran ibu-ibu? Iya, apakah disiplin itu hanya sebatas tentang waktu? Tidak. Lalu apa lagi? Iya, benar sekali. Jadi disiplin itu tidak hanya tentang datang tepat waktu, datang sebelum pukul 7, tapi disiplin itu adalah tentang keteraturan dalam melakukan suatu peraturan, ya. Jadi disiplin positif di sini adalah kebiasaan baik, sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Ibu-ibu tahu Bapak Pendidikan? Jadi ada Dewantara itu pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan dalam pembelajaran, dalam pendidikan, maka di situlah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ada Dewantara itu mengatakan hal demikian. Jadi kalau ini pendidikan yang merdeka, maka di dalamnya harus ada pendidikan, harus ada disiplin yang kuat. Dan disiplin yang kuat ini sebenarnya harus timbul dari dalam diri. Jadi disiplin yang kuat ini sumbernya adalah dari diri kita sendiri, motivasi internal. Jadi gimana caranya kita harus memunculkan motivasi internal itu, seperti itu. Lalu keterkaitan disiplin positif dengan motivasi perilaku. Jadi motivasi perilaku itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan tadi pagi kita kan jam 7 nih, ya kan? Karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, akhirnya kita berangkat dari rumah kok. Aku mau berangkat jam 9 deh, biar nggak ada konsekuensi dari begitu. Itu yang pertama. Lalu motivasi yang kedua adalah mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan di sini artinya, aku mau datang tepat waktu deh, biar nanti aku dibilang guru yang terdisiplin misalkan, guru yang terkonten seperti itu. Lalu untuk motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini semoga ibu-ibu di sini selalu pada motivasi yang ketiga ini ya. Jadi intinya menghargai diri sendiri. Karena kita sebagai seorang pendidik, kita itu sebagai seorang guru, jadi kita itu adalah sadar untuk anak-anak kita. Kita itu adalah orang sadar yang dimana perkataan kita, tingkah laku kita itu dicontoh oleh peserta didik kita, gitu ya. Jadinya cara memunculkan motivasi itu ya memang dipaksa dulu dari diri kita sendiri. Kalau misalkan motivasi dari eksternal, dari orang lain, itu sepertinya tidak akan mempan untuk membangun disiplin positif ini. Selanjutnya yaitu tentang maksa disiplin. Jadi sebenarnya maksa disiplin ini ada 4. Ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, lalu ada penghargaan, dan nanti ada yang namanya restitusi. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hukuman. Biasanya hukuman ini identik dengan hal yang negatif, gitu kan ya. Jadi sifatnya hukuman itu yang pertama adalah menyakitkan bagi korban. Entah itu hukuman fisik ataupun hukuman secara verbal berupa perkataan yang biasanya ibu-ibu nih sering terlentar begitu saja tanpa sengaja, tapi itu memberikan efek jangka panjang yang tidak baik buat anak-anak, menghasilkan trauma berkepanjangan ya. Lalu yang kedua hukuman itu
bersifat memaksa, lalu bersifat satu arah dan bersifat tidak berencana. Jadi bersifat satu arah itu artinya hukuman itu hanya guru aja tanpa ada kesepakatan dari guru dan murid. Jadi makanya disebut dengan yang satu arah dan bersifat tidak terencana. Jadi yang ada di pikiran berdiri di depan ya udah dilakukan pada saat itu. Makanya tadi disebut dengan memaksa juga kan ya, seperti itu. Lalu yang kedua konsekuensi. Nah kalau konsekuensi ini di sini saya yakin pasti ibu sudah melakukan konsekuensi ini untuk penerapan di dalam kelas. Jadi konsekuensi ini sebenarnya adalah bentuk dari identitas sukses. Kalau hukuman itu adalah identitas yang gagal, jadinya kurang mendidik kepada murid seperti itu. Lalu konsekuensi sifat-sifatnya yang pertama adalah terencana dan sudah disepakati. Jadi sebelum kita membuat peraturan kelas, biasanya kita kan mengumpulkan dulu tuh anak-anak. Biasanya di awal semester kita kumpulkan, kita berdiskusi, sharing kepada anak-anak. Nah, kalau misalkan anak-anak tidak membawa buku, kira-kira konsekuensinya apa? Seperti itu. Kalau misalkan anak-anak terlambat datang, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya biasanya didiskusikan dulu di antara kedua belah pihak, antara guru dan murid. Jadi akhirnya timbullah kesepakatan apa yang akan dilakukan ketika melanggar. Lalu yang sifat berikutnya adalah perlu monitoring dari guru diberikan berdasarkan data seperti itu. Lalu untuk konsep disiplin berikutnya adalah penghargaan. Jadi kalau penghargaan sebenarnya ini kita salah persepsi tentang penghargaan itu. Dimana menurut saya dulu penghargaan itu adalah sesuatu hal yang untuk menghargai apa yang sudah dilakukan seorang anak, gitu kan ya. Tapi sebenarnya penghargaan itu sama halnya seperti hukuman. Penghargaan itu tidak efektif, gitu kan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Misal dalam suatu pembelajaran kita menerapkan bermain game misalkan, dan poin tertinggi dari game itu nanti kita akan dapat poin bintang, stiker bintang misalkan. Dikatakan tidak efektif apabila anak-anak itu enggak, yang didapat cuma stiker aja, aku nggak dapat apa-apa. Nah, jadi seperti itu, tidak efektif. Lalu merusak hubungan, ini biasanya terjadi sakit penyakit hati. Ya, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, lalu ada kasih sayang, ada rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama
3, 4, 5. Tepuk tangan. Nah, tadi yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar akan kasih sayang ataupun juga kesenangan. Oke, dalam penerapan disiplin positif restitusi ada program yang dikembangkan, yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Di manakah peran kita sebagai guru berada? Nah, pengertian dari posisi kontrol, proses perjalanan pendidik agar dapat mengenali dirinya, dalam posisi mana saya berada atau dalam posisi mana saya harus menempatkan diri. Ada apa saja? Yang pertama adalah posisi menghukum, di mana ciri-cirinya adalah suka menghardik, membentak, dan bernada tinggi. Contohnya apa? Seperti tadi. Dari mana? Kenapa kok terlambat? Kenapa tidak bawa buku? Dengan berkaca pinggang. Kamu ini sudah berapa kali ya? Berapa kali ibu guru bilang? Sekarang berdiri di depan. Nah, sampai akhirnya ada dampak yang sangat tidak baik dalam diri murid tersebut. Yang pertama itu murid akan merasa dendam. Pasti, karena namanya dibentak, namanya diberi hukuman, itu akan menyakitkan dan itu akan dibawa dan dirasakan sampai hari-hari berikutnya. Yang kedua, dampak yang akan dirasakan kalau posisi kita sebagai guru yang menghukum itu adalah rasa tidak senang dari murid tersebut. Mungkin murid tersebut itu akan takut kepada kita, tetapi karena itu mereka tidak akan senang dan dia itu pasti akan, aku tidak mau sama guru yang itu, aku tidak suka sama guru yang itu, tidak suka pelajarannya sulit, pelajarannya susah. Nah, itu adalah posisi-posisi yang harus kita jauhi. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau yang ini berbicaranya itu nadanya ramah, tenang, lemah lembut, biasanya seperti itu ya. Tapi kata-katanya itu menyalahkan murid dan merasa gurunya yang paling menderita. Aduh anak, Salihah, kamu kenapa seperti ini? Kamu udah kasihan tas sama bu guru. Nah, itu adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Adakah ibu-ibu yang di sini merasa posisinya? Oh ada. Biasanya dampak yang terjadi pada murid itu adalah minder. Anak itu akan minder dan murid itu susah sekali untuk didekati. Kenapa? Karena dia merasa, anakku ini salah, aku tidak bisa membahagiakan ibu guru, aku tidak bisa membahagiakan orang tua. Itu yang akan terjadi. Akhirnya apa? Murid-murid tersebut menarik diri dari lingkungan akhirnya. Jadi mereka itu khawatir kalau dirinya menjadi beban. Itu ya. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, kalau di sekolah kita banyak sekali bapak ibu guru itu yang posisinya sebagai teman. Yang saya tahu, yang saya perhatikan itu adalah Pak Heru. Nah, Pak Heru itu sangat humble sekali sama anak-anak sampai dipeluk seperti itu ya. Terus cenderung sudah gurau. Jadi ketika menanyakan itu sambil diam-diam, ketawa-ketawa. Kamu ini kalau terlambat itu ya sampaikan dulu sama Pak Guru. Ya sudah, kamu kembali ke kelas dulu ya. Oke, besok jangan terlambat lagi ya. Oke, terus. Nah, seperti itu. Kalau kita posisinya sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kalau yang sebagai pemantau itu biasanya cenderung kata-katanya itu datar, itu saja. Kalau ada ya. Jadi tidak emosi, tidak bersenda gurau, dan hanya mengidentifikasi dari data. Misal, kamu ini sudah terlambat 4 kali, ya. Kuranis bukan itu, kuranis. Kamu mau masuk sekarang? Sudah tahu konsekuensinya? Apa? Disuruh keliling? Iya. Ada yang datang, tidak senyum, tidak apa. Ya sebenarnya mereka dia tidak emosi seperti itu. Hanya mengandalkan data aja. Tapi kalau posisi teman dan juga memantau itu ada
Aku terlebih pasti disuruhnya baca istighfar 200 kali sama umumnya. Ya udah. Nanti jadi nilai kebajikan yang udah kita tuju itu nggak akan tercapai. Contohnya kita tuh mau murid kita itu disiplin datang tepat waktu. Tetapi kalau kita melakukan posisi kita sebagai guru pemantau gitu ya, kita hanya mengandalkan data, kita hanya memberikan konsekuensi seperti itu sesuai dengan aturan-aturan ya, maka anak itu cenderung tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya sebagai manajer, biasanya kalau manajer itu gimana ya, dia itu bisa memeluk semua gitu ya. Contohnya gini, apa kamu tahu nak, kamu sudah terlambat berapa kali? Iya bu, aku sudah terlambat 2 kali. Kenapa? Jadi anak itu digali ceritanya, kenapa alasannya itu pasti ada. Jadi posisi sebagai manajer itu memberikan pertanyaan bermakna, tulus juga, di mana murid itu akan memecahkan masalahnya tersendiri. Kalau kamu terlambat lagi, kira-kira apa yang harus kamu perbaiki? Oh iya bu, aku nanti minta bangunkan sama bunda 5 menit sebelum sholat subuh, supaya aku sudah menyiapkan yang harus aku bawa, biar aku makannya tidak terlalu lama, biar aku langsung berangkat ke sekolah, jadi tidak menunggu-nunggu persiapan seperti itu. Nah, tentu posisi kontrol sebagai manajer itu sangat ideal, di mana dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita harus menghamba kepada anak, kita harus berpihak kepada murid, dan kita harus mengetahui dan memahami kebutuhan dasar yang akan dipenuhi sama murid tersebut. Tentu sebagai posisi manajer itu tidaklah mudah, tapi kita harus sabar ya, seperti itu. Kali ini ada diskusi dijawab aja ya ibu-ibu ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ibu kecewa dengan kamu nak? Yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua merasa bersalah. Nah, apakah sebagai pembuat merasa salah atau sebagai pemantau? Salah, betul. Tepuk tangan untuk ibu. Sudah paham? Sebentar ya. Selanjutnya, lambat lagi.
diperbaiki. Nah, ini adalah dokumentasi di mana saya dan Bu Mary sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, karena keterlambatan. Ini bisa dilihat di YouTube kami untuk penerapan segitiga restitusinya. Yang kedua adalah tidur di kelas. Yang ini tidur di kelas, yang ini keterlambatan, yang ini karena iseng. Apa sebenarnya? Setelah digali ternyata dia ya aku cuma pengen senang-senang, Bu. Oh, berarti dia ini butuh kesenangan. Bu, kenapa sih Bu guru kok hanya manggil aku aja? Oh, ternyata dia itu butuh kasih sayang. Nah, kalau yang ini bisa ditanyain sama rekan saya untuk menutup. Terima kasih. Pengalaman restitusi yang saya lakukan adalah yang pertama tentang kasus tidak tertib ketika upacara. Jadi dia itu dan segerombolannya membuat keributan di situ yang akhirnya semua barisan itu tertuju pada dia. Itu terjadi pada minggu lalu. Dan yang kedua yaitu tentang membuang sampah di kolam ikan. Jadi juga sempat terjadi pada anak ini dan sudah saya terapkan penerapan segitiga restitusi itu. Baik, ibu-ibu, akhirnya kita sampai pada akhir acara. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sharing terkait pengalaman mengajarnya ketika di kelas, atau mungkin sudah ada yang menerapkan, mungkin bisa sedikit bercerita. Oke, silakan Bu Nani. Kasih sayang, penguasaan, kemampuan, pilihan. Ada satu kasih, sebut saja namanya ini Razim. Nah, anak ini itu sebenarnya dia bukan tipikal anak karena sudah kelas 6 ya, bukan tipikal anak yang kesana kemari suka bikin masalah sih, cuma misalnya pelajaran dia itu meski tidak pernah menyelesaikan tugasnya, sudah dari kelas 5 tidak ada tugas yang selesai, paling cuma sepertiga, seperempat gitu, setengahnya tuh udah nyampe. Pernah juga saya tungguin apa sih anak ini kok nggak selesai, ternyata gimana, saya bersabar menunggu ya kan, gimana ya kira-kira itu kenapa mas saya masih tulis, ternyata dia tuh fokus pun itu terus berulang, maksudnya kalau kayak gitu kira-kira kebutuhan apa sih yang dia butuh itu, maksudnya mau dikasih hukuman pun dia tuh sudah nggak mempan gitu loh, bahkan dikasih pilihan terus mas rasanya ini kamu gimana deh kalau misalnya ini nggak selesai, sudah di titik itu ya mencoba sebagai posisi manajer ya kan, biar dia mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Kesalahan apa buatku tembak aja kan, aku ini aja kan gitu, dan itu tuh semuanya negatif mungkin karena dia dulunya itu mungkin sering ngomong seperti itu, jadi di otaknya itu saat disuruh memperbaiki dia tuh menghukum dirinya sendiri, bukan ya bu aku mau menyelesaikan, dan dia tuh tidak mau itu, ya bu aku akan menyelesaikan, dan apa dia terserah bu, jadi dia minta dihukum, dia tidak berusaha menyelesaikan, pun sudah saya di titik ayo mas ini tinggal kamu satu-satunya mas yang belum selesai, iya kita selesaikan, bilang ke alasnya sudah sampai minggu depannya tak tanya gimana mas, nah ketinggalan, ya kan tidak ketinggalan sebenarnya ya, mungkin itu belum selesai, itu kira-kira gimana gitu, bahkan walas yang tahun lalu juga tidak tahu anak ini harus bagaimana, beliau bilang anak itu mau sekolah sudah alhamdulillah. Nah untuk kasus anak yang seperti ini kira-kira bagaimana, soalnya ada temennya satu ya sebut aja namanya Makil, nah dia ini suka ketiduran
idealan istilahnya seperti itu. Oke, jadi tambah lagi Bunani. Mungkin posisikan Bunani sebagai posisi kontrol teman di situ. Jadi adalah anak itu ngobrol santai, bukan yang tegang. Terus kamu kenapa udah kelihatan tegas gitu kan ya? Jangan yang seperti itu, tapi yang menjadi ngobrol santai. Biar apa yang diinginkan sama anak itu kita juga tahu, kita bisa mengerti pengennya anak itu belajarnya seperti apa. Karakter belajarnya seperti apa tuh kita biar tahu sebagai guru seperti itu. Iya benar. Jadi posisi guru yang diperankan oleh Bu Nani itu sebagai pemantau dan juga penghukum. Kenapa? Karena dia itu hanya melihat ini data misalnya ya. Yang lainnya sudah selesai yang ini, tapi yang ini masih belum. Nah itu namanya posisi pemantau. Kamu kalau udah selesai ini berarti nilaimu ya udah usah deh ya. Seperti itu. Dan kemudian itu udah tak tungguin ya, tak tungguin tapi selesaikan. Tulisannya kamu selesaikan ya. Tugasmu sekarang selesaikan, sekarang juga mau sampai jam 3 lewat, mau sampai jam 4 tak tunggu sama Bu Neni. Nah itu adalah posisi sebagai penghukum. Jadi posisi yang ideal tadi apa Ibu? Posisi manajer. Nah, jadi posisi manajer kita tidak bisa melakukan sendiri, tetapi kita harus membangun komunikasi. Kita minta bantuan sama Ibu Emil, kita bisa minta bantuan sama orang tua dan rekan sejawat lainnya. Jadinya kita harus memang mulai berkolaborasi ya Bu Neni ya. Jadi tidak bisa menanya bagaimana. Jadi kalau misalnya nih anaknya yang ngambil baik, terus tak tungguin, itu tidak boleh. Dia main dari mana? Dia kan sampai selesai. Enggak terserah juga Bu, tapi kita sebagai guru itu juga memonitoring dia. Jadi apa ya, jangan langsung ditinggal gitu aja. Kita tetap memantau sejauh mana dia itu mau mengerjakan tugas itu. Atau bisa aja diajak ke ruang guru, jadi sambil dia ngerjakan sambil ngobrol santai. Jadi kenapa sih kamu kok lama ngerjakan tugasnya seperti itu. Jadi posisikan diri kita sebagai teman dekat anak tersebut. Seperti itu. Jadi bukan menghukum kalau kayak gitu. Enggak menghukum. Posisi kontrol teman ya. Kalau mau diperbaiki. Iya. Jadi posisi kontrol memantau boleh dilakukan yang paling ideal itu yang manajer. Dan ini lagi umumnya. Jadi tiap anak itu memang dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dia itu dilahirkan dengan potensi masing-masing. Jadi memang mungkin ada yang pintar matematika, yang pintar bahasa Inggris, dan ada yang nulisnya cepat, ada yang nulisnya lama sekali sampai 2 jam itu udah selesai gitu ya. Nah dari perbedaan-perbedaan itu kita sebagai guru tuh harus memfasilitasi. Misalkan dalam satu kelas itu dominan nulisnya lama semua, ya udah kita ganti metode kita gimana caranya supaya materi masuk tapi nulisnya nggak terlalu banyak supaya tidak terlalu membuang waktu seperti itu. Jadi kita memang harus paham betul tentang karakter yang dimiliki oleh masing-masing anak. Bagaimana Ibu Guru? Nah, kalau misalnya seperti pelajaran PJOK itu tadi kan disebutkan
istirahat bisa seperti itu ya. Di waktu apa namanya yang lain yang kiranya anak itu merasa nyaman. Hukuman juga saya lakukan kayak konsekuensi ya, konsekuensinya dengan berlari dan membaca surat bunganya di luar dilakukan sekaligus. Nah, tapi saya juga menerapkan manajer cuma di waktu yang berbeda dari by data yang dari pantau nah dari memantau siapa yang paling sering terlambat itu biasanya saya panggil secara bergantian. Nah, waktu saya panggil itu biasanya anak saya minta untuk menuliskan aktivitasnya dari bangun tidur sampai dia mau makan. Biasanya kayak gitu. Terus setelah itu selesai, kalau masih diulangi lagi, saya panggil orang-orang yang bisa kayak gitu dari manajer, cuma ada pemantau yang jaga itu semuanya tak jaga. Biasanya itu kalau misalnya kan pernah nggak Bu Emil itu langsung menanyakan kepada orang tuanya. Ada orang tua yang memang dia itu terlambat ya, bukan anaknya yang terlambat, tapi orang tuanya itu seperti itu. Jadi kita bisa komunikasi lagi-lagi kita harus membangun komunikasi aktif dan positif dengan orang tua. Itu perlu sekali karena orang tua itu sangat apa ya? Kadang kan orang tua ada yang ya sudah anakku udah masuk sekolah aku serahkan kepada guru-guru. Nah, itu udah boleh kan seperti itu. Jadi namanya orang tua juga berkewajiban untuk membentuk karakter anak di rumah gitu ya. Dari rumah itu harus dibentuk sama siapa? Orang tua, bukan guru. Itu ya Bu Emil ya. Ada sharing lagi? Oke, ya sepertinya waktunya sudah. Baik, ibu-ibu mungkin saya tarik kesimpulan ya dari diskusi yang baru saja kita lakukan ini. Jadi intinya yang pertama itu adalah pentingnya melakukan komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Jadi jika kita ingin menerapkan budaya positif ini dilakukan di sekolah kita, alangkah lebih baiknya kita juga mensosialisasikan ini di rumah. Jadi penerapan disiplin positif ini tidak hanya di sekolah aja, sebisa mungkin di rumah juga. Anaknya apa ya? Kalau di sekolah rajin, piket, nyapu, tapi ketika di rumah apa yang dia lakukan? Orang tuanya melakukan pembiaran. Ya, anaknya main HP aja, anaknya main seharian, anaknya nonton TV seharian. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang kita butuhkan, yaitu komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi bolehlah sekali-sekali kita memanggil orang tua tersebut, mengundang orang tua tersebut untuk saling berdiskusi, untuk saling sharing pengalaman terkait pola asuh ketika di rumah. Karena biasanya itu ada hal yang berbeda antara pola asuh di rumah dan pola asuh di sekolah seperti itu. Untuk terakhir meyakini bahwa proses restitusi ini akan berdampak positif dalam waktu yang panjang jangka panjang. Seperti itu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dulu nak. Oke, Bu Mary ingin mengkonfirmasi sesuatu sama Mas Bilal. Tadi itu ketika upacara Bu Mary melihat Mas Bilal itu tidak tertib, mengganggu temannya dan membuat kegaduhan di sana. Iya, soalnya ada yang lucu. Pas yang lucu kan waktu itu upacara sih. Tadi pas pengibara benderanya waktu itu pas
salah gerakan sehingga membuat saya dan teman-teman saya sekam. Gitu. Wajar sih ya kalau kamu ketawa, mungkin dari gerakan itu ada yang lucu gitu ya. Jika ibu ada di posisi Bila, mungkin ibu akan tertawa juga dan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya memberitahu teman kanan kiri saya dan tanpa sengaja mereka ikut tertawa terbahak-bahak sehingga barisan lain melihat ke barisan saya. Oh gitu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya. Seru ya bisa tertawa bareng sama teman-teman satu kelas. Iya, Bu. Ibu menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah dari itu. Sekarang coba kita berdiskusi bersama. Tindakan kamu tadi ketika upacara, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menurut kamu, keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah dilanggar? Tidak aktif satu pacaran. Nah, iya betul. Menurut Mas Bila, tertib satu upacara itu penting atau tidak? Iya, Bu. Penting. Jika menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan pada saat pelaksanaan upacara? Tertib saat upacara dan tidak membuat kegaduhan. Iya, betul sekali. Nah, kamu apakah bersedia memperbaiki sikap ketika upacara berikutnya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini? Saya harus bersikap sempurna dan tertib saat upacara. Dan saya sudah kelas 6, jadi harus mencobakan kepada adik kelas. Iya, karena Mas Bilal hari ini sudah kelas 6, jadi seharusnya memberi contoh yang baik sama adik-adik kelasnya ya. Jadi, berharap untuk upacara yang berikutnya Mas Bilal bisa lebih tertib dan menjadi teladan yang baik untuk adik-adiknya. Gitu ya. Oke, Nak, terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilan dari kelas 6D. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Mary untuk mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Saya tidak akan melakukan hal yang seperti tadi, seperti bermain-main saat upacara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk dulu, Nak. Bu Mary minta waktunya sebentar ya. Nah, tadi Bu Mary melihat ketika jam istirahat pertama Mas Bagas membuang sesuatu ya di kolam ikan. Oh, Mary tahu ada yang cepu ya? Enggak ada yang cepu, tapi Bu Mary melihat sendiri dari lantai 2. Iya, Bu, saya bisa memberi makan ikan. Yakin hanya memberi makan ikan saja? Apa hanya itu? Jadi sengaja juga buang sembarangan. Gitu ya, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Pasti tadi seru ya, memberi makan ikan sambil bermain air di pinggir kolam. Ya, Bu. Ibu menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak melakukan tindakan yang lebih fatal dari itu. Sekarang coba kita diskusikan bersama. Tindakan kamu tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, iya betul. Menurut kamu, membuang sampah pada tempatnya itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena membuang sampah sembarangan dapat membuat sekolah kita kotor dan tidak bersih. Iya betul. Selain itu, apalagi membuangnya di dalam kolam, nanti khawatir ikannya jadi mati kan ya? Ya. Pintar sekali jawabanmu. Jika menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, pintar. Kamu apakah bersedia memperbaiki kesalahan hari ini? Ya, Bu. Aku bertanggung jawab membersihkan sampah di kolam dan merawat ikannya dalam kolam menjadi makanannya. Baiklah, silakan dibuktikan apa yang sudah kamu katakan barusan dan Ibu harap kamu tidak akan mengulangi perbuatan yang tadi sudah kamu lakukan. Gitu ya, Nak? Oke, terima kasih ya. Silakan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas dari kelas 6D. Saya senang sekali
diajak diskusi dengan Bu Mary. Nah, dari situ saya bisa mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan saya tidak akan mengulangi hal-hal yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.